Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Alpat seantero jagat dimanapun berada. Mari kita bacakan berita kembali dengan kekecewaan Ketua MUI kepada Jaksa Agung ya. Karena Jaksa Agung berstatement saya kira kurang bisa diterima ya. Menganggap anggotanya banyak yang terlibat dalam judi online, tapi Jaksa Agung mengatakan hanya iseng. Ini adalah bukti pejabat kita kurang disiplin dalam berstatement dan kurang disiplin dalam penegakan hukum. Maka wajar Ketua MUI sangat kecewa. Jaksa Agung sebut ribuan anggotanya yang bermain judol hanya iseng. Ketua MUI, masa isengnya longgar hukum, norma dan agama. Saya ulangi ya, Jaksa Agung sebut ribuan anggotanya yang bermain judol hanya iseng. Ketua MUI, masa isengnya langgar hukum dan norma agama. Yuk kita bacakan beritanya. Fajar.co.id Jakarta, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut ribuan anggotanya yang bermain judol judi online hanya iseng. Hal itu menuai kritik. Ketua Majelis Ulama Indonesia Khalil Nafis mempersoalkan hal tersebut meski iseng. Ia menyebut judol melanggar hukum dan norma agama. Ini sangat luar biasa, pernyataannya sungguh sangat menyakitkan kita ya. Karena kita butuh penegakan keadilan, sedangkan orang yang menegakkan keadilan malah namanya apa? Memberi kelonggaran kepada pelanggaran-pelanggaran hukum. Maka ini sangat mengecewakan kita sebagai rakyat yang berharap penegak hukum bisa menegakkan hukum dan keadilan ya. Jadi sungguh sangat luar biasa, seharusnya ini ditegur Presiden karena Presiden mempertahankan Jaksa Agung ini dari Pak Jokowi dan dilanjutkan untuk mendampingi Pak Prabowo menjadi pembantunya, maka ini harusnya Pak Prabowo mengevaluasi ya. Walaupun memang kita tahu saat ini Pak Prabowo sedang berada di luar negeri. Lah ini dengan beradanya Pak Prabowo di luar negeri, ini di dalam negeri sepertinya banyak permasalahan ya, entah kecil entah besar, ya rame ya dengan lapor Mas Wapresnya, rame dengan pernyataan ini dan lain sebagainya. Aduh, masa isengnya melanggar hukum dan norma agama, kata Kiai Khalil, dikutip dari unggahannya di X Jumat 15 November 2024. Kiai Khalil meminta agar para jaksa tersebut ditindak tegas sehingga tidak ada lagi judol dengan dalih iseng. Apapun itu, kita tidak mentolerir, dan pentoleliran Jaksa Agung terhadap anggotanya ini harus ditindaklanjuti. Apakah itu Komisi 3 harus memanggilnya atau apapun, yang jelas rakyat butuh penegakan keadilan dan hukum ini bisa equal terhadap semua elemen bangsa ini. Tolong ditindak tegas Pak, jangan biarkan iseng itu bikin pusing negeri ini, terangnya. Tentunya dengan pentoleliran aja, dengan mentolerir perbuatan judi ini juga sebenarnya kita harus bisa melek ya. Orang yang mentolerir ya seharusnya kena efek hukumnya, kena konsekuensi hukum karena membiarkan, kemudian namanya apalagi punya kewenangan untuk menegakkan keadilan itu. Tolong ditindak tegas Pak, jangan biarkan iseng itu bikin pusing negeri ini, terangnya. Adapun data-datanya ribuan jaksa yang bermain judol berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Data itu dikonfirmasi Komisi 3 DPR RI pada Burhanuddin saat rapat kerja di DPR. Malah ini sedang rapat di DPR. Burhanuddin menginformasikan hal tersebut, namun ia menyebut hanya iseng. Nah ini DPR harus tegas ya. Ya tapi kita tahu sendiri ya,
nanti di DPR-nya nanti katanya ada oknumnya, di penegakan hukumnya ada oknumnya, semuanya banyak oknum, jadi kita bingung, terlalu banyak oknum. Kemudian mengenai ada pegawai yang main, atur saja, ada yang ikut dan hanya iseng-iseng saja di bawah Rp 5.000-an, kata Burhanuddin dalam rapat kerja itu. Entah 5.000, entah 1.000, ya itu sudah melakukan, ya tindak aja. Konsekuensi hukum sama, entah kecil, entah besar. Meski begitu, ia mengatakan telah menindaklanjuti data tersebut. Nama-nama anggotanya telah diserahkan ke bidang pengawasan. Saya kira dengan adanya statement iseng, maka orang yang melanggar itu merasa apa ya namanya, dibela ya. Jadi bukan merasa takut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, akhirnya justru merasa ada pembelaan dari pak bosnya. Dan kami sudah menyerahkan nama-nama itu ke bidang pengawasan untuk ditindaklanjuti, ujarnya. Ya, semoga ini bisa selesai. Tapi kalau kita boleh masukan kepada Pak Jaksa Agung atau penegak-penegak hukum yang lain, tolonglah berstatementnya yang baik, karena pejabat publik ngomong baik aja pasti ada efek negatifnya, apalagi ngomong yang tidak baik. Ya, jadi baiknya saja dikritik, apalagi tidak baiknya. Maka harus disiplin ya dalam berucap, disiplin dalam berstatement. Agar kita itu tidak tersakiti, kita yang menunggu keadilan, penegakan keadilan itu bisa ditegakkan, kita tidak sakit hati dan kita semuanya equal di mata hukum, dan penegakan itu bisa kita rasakan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Nantikan berita-berita selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.